Angin malam berembus kencang di antara reruntuhan batu kuno, di wilayah yang dahulu dikenal sebagai Kanaan. Di sanalah, ribuan tahun lalu, nama Baal pernah diluelukan sebagai dewa badai dan kesuburan. Namun waktu mengubah segalanya. Dalam teks-teks demonologi abad pertengahan, sosok itu berubah wujud menjadi Baal, entitas yang disebat-sebat sebagai penguasa kekuasaan, pemberi kemampuan tak terlihat, tetapi juga penagih harga yang tak terbayangkan. Legenda tentang iblis Baal terus hidup, bersembunyi di antara puing sejarah dan ambisi manusia. Kisah ini dimulai dari ekspedisi rahasia yang didanai kolektor artefak misterius asal Eropa. Ia mengirim seorang arkeolog ambisius bernama Dr. Mahesa yang sepanjang kariernya dikenal sebagai pria rasional, skeptis, dan tak pernah percaya pada hal gaib. Bersamanya ada Salma, pakar filologi kuno yang cerdas dan intuitif, Farrell, pembuat film dokumenter yang haus sensasi, dan Idris, pria lokal yang mengenal tanah itu seperti mengenal garis tangannya sendiri. Idris sejak awal sudah mengingatkan, ada nama yang tidak seharusnya diucapkan terlalu sering di sini. Mereka menemukan pintu masuk, ruang bawah tanah, tersembunyi di balik lempengan batu besar. Ukiran petir, mata, dan mahkota terpahat di dindingnya. Salma langsung mengenali simbol-simbol Fenisia kuno yang merujuk pada ritual badai. Saat mereka menuruni tangga batu yang sempit, udara terasa semakin panas dan berat, seolah-olah ruang itu masih menyimpan napas masa lalu. Di ruang utama, berdiri sebuah altar batu hitam mengilap. Di atasnya terdapat patung kecil, bertanduk 3 wajah masing-masing, wajah menatap ke arah berbeda. Di bawahnya tertulis dalam bahasa kuno, ia yang melihat masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salma menerjemahkan dengan suara pelan. Mahesa tersenyum puas. Ini hanya simbol politeisme kuno, katanya. Tapi Idris tidak ikut tersenyum. Malam itu, badai datang tanpa peringatan. Petir menyambar tepat di atas situs penggalian. Angin menderu menembus sela-sela reruntuhan seperti suara jeritan. Generator mati, lampu padam. Hanya cahaya kilat yang sesekali menerangi wajah patung itu, dan dalam kilatan itu, Farrell bersumpah melihat salah satu wajah patung tersenyum tipis. Sejak malam itu, mimpi buruk mulai menghantui mereka. Mahesa bermimpi duduk di singgasana batu. Ribuan orang bersujud di hadapannya. Ia merasakan kekuasaan absolut dan ia menyukainya. Salma bermimpi membaca kitab tanpa akhir. Setiap halaman memberinya rahasia dunia yang belum pernah diketahui manusia. Farrell melihat dirinya berdiri di panggung internasional, dielu-elukan karena penemuannya. Bahkan Idris bermimpi desanya makmur dan keluarganya hidup tanpa kekurangan. Namun mimpi itu selalu berakhir sama. Badai besar menelan segalanya. Keesokan harinya, Salma menemukan prasasti tambahan yang sebelumnya tertutup debu. Teks itu berbunyi, ia tidak memberi tanpa mengambil. Ia tidak datang tanpa dipanggil. Mahesa mengabaikannya. Ia justru memutuskan untuk melakukan rekonstruksi ritual demi memahami fungsi altar tersebut. Bagi Mahesa, ini bukan ritual, ini eksperimen sejarah. Malam berikutnya, mereka berkumpul di ruang altar. Farrell menyalakan kamera. Salma membaca teks kuno. Idris berdiri gelisah di dekat pintu keluar. Mahesa meletakkan tangannya di atas altar dan mengucapkan nama itu dengan lantang. Udara berubah seketika. Suhu naik drastis. Dinding bergetar halus. Dari sudut ruangan, bayangan mulai mengental, seolah kegelapan memiliki bentuk. Patung 3 wajah itu retak, lalu salah satu wajahnya tampak bergerak perlahan, menoleh ke arah Mahesa. Suara tidak terdengar melalui telinga, tetapi langsung menggema di pikiran mereka masing-masing. Kepada Mahesa, kau ingin kuasa atas sejarah. Kepada Salma, kau ingin pengetahuan tanpa batas. Kepada Farrell, kau ingin dikenal dunia. Kepada Idris, kau ingin melindungi yang kau cintai. Bayangan itu semakin jelas, siluet tinggi
dengan mahkota samar dan mata seperti bara. Tidak sepenuhnya terlihat, tetapi cukup untuk membuat jantung berhenti berdetak sesaat. Mahesa, yang selalu rasional, kini terdiam, tergoda. Ia bisa merasakan kemungkinan tak terbatas di ujung jarinya. Namun, Salma tiba-tiba menyadari sesuatu. Dalam teks yang lebih kecil, tersembunyi kalimat terakhir yang belum ia bacakan. Kekuatan sejati bukan pada badai, tetapi pada penolakan terhadapnya. Dengan suara bergetar, ia membacakan kalimat itu keras-keras. Idris ikut melantunkan doa. Feral menjatuhkan kameranya, menutup telinga. Mahesa ragu hanya 1 detik lalu, ia menarik tangannya dari altar. Sekejap kemudian, petir menyambar tepat di atas kuil. Suara menggelegar memecah ruangan. Bayangan itu retak seperti kaca yang pecah. Patung runtuh menjadi serpihan batu. Angin berhenti mendadak. Ketika cahaya kembali normal, ruang itu kosong. Tidak ada siluet, tidak ada panas, hanya altar retak dan patung hancur. Rekaman Feral hanya menampilkan gangguan statis dan suara angin panjang. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok, seolah apa yang terjadi barusan hanyalah halusinasi kolektif. Ekspedisi dihentikan. Kolektor misterius menarik dananya. Situs itu ditutup pemerintah setempat tanpa publikasi besar. Mahesa kembali ke negaranya. Dengan perubahan drastis ia tak lagi berbicara tentang ambisi besar. Salma menulis buku tentang simbol badai dalam peradaban kuno tanpa menyebut pengalaman malam itu. Feral berhenti membuat film sensasional. Idris kembali ke desanya. Tetapi setiap kali badai datang, ia selalu memandang langit dengan tatapan waspada. Namun cerita tidak benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, Mahesa menerima paket tanpa pengirim. Di dalamnya terdapat serpihan kecil, batu hitam bagian dari altar yang seharusnya telah hancur dan tertinggal di lokasi. Bersamanya ada secarik kertas bertuliskan 1 kalimat. Badai selalu menemukan jalannya. Pada malam yang sama, badai besar melanda kota tempat Mahesa tinggal. Padahal perakiraan cuaca cerah, di tengah kilatan petir, ia teringat suara itu. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai godaan. Legenda tentang iblis Baal bukan sekadar kisah tentang entitas kuno. Ia adalah cerita tentang ambisi manusia, tentang bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan ketenaran bisa menjadi badai dalam diri. Baal mungkin tidak perlu altar batu atau ritual kuno. Ia hidup di setiap pilihan ketika manusia lebih memilih kuasa daripada kebenaran. Dan ketika badai berikutnya datang di langit atau di hati, pertanyaannya bukan lagi apakah Baal itu nyata. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup kuat untuk menolaknya?